Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Sahabat Aisyah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas topik yang bertajuk Ramadan bahagia bersama Ananda. Kita berusaha namanya anak-anak untuk menjalankan ibadah puasa, tentunya belum memaknai secara utuh seperti orang dewasa. Tapi bagaimanapun kita harus berusaha membangun anak-anak itu untuk senang berpuasa pada bulan Ramadan. Karena tanpa kita sadari, kadang-kadang kita membuat Ramadan itu bagi anak-anak merasa beban. Jadi merasa horor, menakutkan, beban akhirnya. Bagaimana supaya anak-anak bisa melakukan puasa Ramadan dengan suka, dengan senang hati, dengan bahagia, tentram. Alhamdulillah, kita orang tua harus mengupayakan hal itu. Bagaimanapun yang berperan adalah orang tua. Orang tua utamanya selaku ibunya. Karena bagaimanapun bahasa ibu itu mudah dicerna oleh anak-anak. Insya Allah dengan dibersamai oleh seorang ibu, puasa anak-anak itu pasti membawa kebahagiaan. Intinya seperti itu. Ada bahasa dokter yang mengatakan bahwa bahasa yang paling menyenangkan anak-anak itu bahasa ibu, yang mana bisa senang. Senang yang dirasakan oleh ibu hanya satu. Senang yang dirasakan oleh ayah itu hanya satu. Tetapi senangnya anak adalah 3 kali lipat dari senangnya orang tua. Kenapa demikian? Karena anak dalam kandungan seorang ibu itu selama 9 bulan. Jadi oleh karena itu ada hubungan spesial antara hubungan anak dan orang tua. Oleh karena itu ini harus dimanfaatkan. Ada di dalam dalam Al-Quran ayat 159 Ali Imran, yang mana kita harus memperlakukan anak-anak itu dengan lemah lembut. Kalau tidak dengan lemah lembut, dengan kasar, itu biasanya anak menjauh dari kita. Intinya seperti itu. Jadi kita harus pandai-pandai selaku orang tua dan tugas guru sebagai pendidik untuk membuat anak itu senang menjalankan ibadah Ramadan, utamanya ibadah puasa. Memang namanya anak-anak sifatnya belajar, tapi belajar pun itu dengan senang hati, dengan bahagia. Kalau anak-anak sudah senang hati, bahagia, insya Allah itu bisa puasanya maksimal. Jangan sekali-kali dibebani sehingga anak itu merasa ketakutan. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa mengantarkan anak-anak terlatih dengan puasa Ramadan. Dan alhamdulillah Ramadan kemarin bisa berjalan baik. Mudah-mudahan tahun berikutnya semakin baik dan semakin baik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa mendoakan anak-anak di bulan Ramadan ini yang sangat luas untuk kita manfaatkan, membelajari anak-anak kita ibadah. Karena bagaimanapun ibadah ini harus mungkin bisa dikatakan awalnya dipaksakan, dikenalkan, terus akhirnya menjadi kebiasaan. Mudah-mudahan kita bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, dan dimampukan untuk menjalaninya dengan penuh semangat dan dengan senang hati. Intinya dengan senang hati, tidak ada yang lain. Mungkin bisa anak-anak itu dilibatkan dalam kondisi Ramadan ini, bagaimana mungkin dibuat cerita Ramadan sehari misalkan. Terus membuat kue Ramadan mungkin juga bisa dilibatkan. Sehingga anak-anak itu kalau dilibatkan merasa senang, tidak merasakan lapar dan sebagainya karena senang. Oleh karena itu, pinter-pinternya kita sebagai orang tua bisa mengemas
ya bisa mengalirkan energi positif kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita itu pantulan dari orang tuanya. Kalau orang tuanya mampu dengan senang hati, ya dengan bahagia, itu terbaca oleh orang tuanya. Sehingga ada dengan cara komunikasi kita, dengan cara yang verbal, dengan cara yang non-verbal, dengan cara nurani, batin, ya. Ada 3 komunikasi kita kepada anak-anak yang ada akibat langsung yang dirasakan oleh anak-anak itu. Mari kita mencoba terus, berusaha terus, dan jangan putus asa. Kadang-kadang orang tua dibuat emosi oleh anak kita. Tapi kita jangan bosan-bosannya memohonkan ampun kepada Allah agar anak itu mudah menjalankan ibadah puasa dan ibadah yang lainnya. Sekali-kali anak-anak itu senang melakukan dengan senang hati. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa mengantar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mungkin demikian, mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.